dia harus mematuhi apa kata sipir, sementara dia harus mematuhi apa kata jaksa. Kalau dia berada dalam proses penyidikan di mana dia ditahan di bawah wewenang polisi, dia harus mematuhi apa kata polisi. Bang, Itu pakemnya. itu bisa menjadi hukuman memperberat untuk Nikita Mirzani sendiri. Iya, nanti kalau dilihat oleh majelis hakim, itu hakim menilai. Apa yang dinilai adalah perilakunya, tata cara di persidangan, sopan santun namanya. Sopan santun di persidangan bagaimana? Kalau tidak sopan, tidak santun, ya hakim bisa memperberat hukumannya dengan alasan itu. Untuk Itu banyak, fansnya Bang. juga bang yang membuat Samping, Bang. itu di ruang sidang itu Ya. seperti apa bang untuk para fansnya bang? Ya, nggak cuma perkara Nikita Mirzani, banyak perkara di mana para pendukungnya itu sering membuat ricuh, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Di dalam persidangan, ketika dalam sidang tiba-tiba ramai ribut, atau di luar persidangan dengan demonstrasi, itu biasa begitu. Tapi itu tidak dilihat oleh majelis hakim sebagai sesuatu yang memperberat posisi terdakwa. Itu hanya dianggap sebagai dinamika di dalam persidangan, dalam proses sidang ada pendukung kan, jadi ada di dalam persidangan, ada di luar persidangan. Nah, majelis hakim hanya minta bantuan keamanan untuk menjaga supaya proses persidangan berjalan tertib dan aman. Abang sebagai praktisi hukum sendiri ada pesan bang untuk pendukungnya Nikita Mirzani bang? Kemarin kan sempat ada keributan juga bang. Ya, keributan seringkali tidak terhindarkan kalau ada gesekan-gesekan para pihak ya, baik yang pro maupun kontra. Tapi sebaiknya kedepankan sopan santun, etika, kepala dingin sehingga tidak timbul keributan. Jangan ada provokasi. Tapi setiap persidangan seringkali ada provokasi dari pionir-pionir yang tujuannya untuk memperkeruh keadaan kan. Tapi baiknya kepada semua pendukung, baik pendukung Nikita Mirzani maupun pendukung Reza Gladys, supaya tertiblah dalam persidangan. Itu aja paling. Selebihnya memang mereka yang menentukan. Tapi kita sudah menyarankan, bahkan pengadilan juga menyarankan supaya tertib dalam persidangan. Ada tertulis barang siapa memasuki sebagai pengunjung sidang harus tertib dalam persidangan. Nah, ada itu ditempel di papan-papan pengumuman pengadilan. Nah, ini kan juga apa sih namanya, perkara Nikita nggak mau memakai rompi itu karena kan dia mau memutar flashdisk juga. Nah, seperti apa nih Bang? Dia mau memutar rekaman, Iya. yang katanya rekaman. Iya. Dia nggak pada tempatnya memutar rekaman karena rekaman itu belum diverifikasi kebenarannya. Belum tentu itu rekaman dari cerita yang terkait dengan perkara. Ini kan perkaranya beda. Kalau dia punya rekaman, dia harus laporkan ke KPK, laporkan ke bagian korupsi. Di kepolisian kan ada, itu jalurnya, bukan dia menyampaikan di persidangan. Kalau disampaikan di persidangannya adalah perkara pemerasan, disampaikan secara terbuka mengenai rekamannya nggak masuk, makanya harus ditolak. Hakim sudah prosedur menolak itu, apapun juga persoalannya. Satu hal, rekamannya belum tentu rekaman tentang itu. Rekamannya kan bisa rekaman orang lain, bisa rekaman dari ciptaan AI, macam-macam, atau bisa bikinan orang-orang iseng, kan begitu. Nah, dia dapat dari mana? Dia di penjara topik rekaman, dasarnya apa? Dari mana kan begitu. Jadi makanya kenapa hakim sudah prosedur yang tidak terkait dengan persoalan hukum yang sedang diproses di sidang itu tidak boleh dikemukakan di pengadilan, itu hukumnya begitu.